Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat al-afiyah, nikmat selamat, nikmat sehat, dan kita masih mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik artinya kemudahan, kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amalan yang kita usahakan di dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin sedikit mengambil ibrah atau beberapa pelajaran dari kehidupan yang ikhwati fillah yang kita jalani. Adalah beberapa waktu yang lalu, yakni di awal bulan September ini ada satu fenomena, satu kebijakan pemerintah yang dirasa memberatkan rakyat, yakni tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM yang ketika itu diperkirakan akan mulai naik itu di malam tanggal 1 bulan September, namun belum jadi naik untuk BBM
subsidi istilahnya untuk rakyat kecil, namun akhirnya tetap naik juga, yakni per hari Sabtu yang lalu. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, hal itu ikhwati fillah barakallahu fikum dirasa sangat memberatkan oleh masyarakat, dan mereka pun khawatir yang jelas kalau kenaikan harga tersebut akan mengimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok mereka yang lain, kenaikan sembako itu, dan kenaikan yakni hal-hal yang lain. Nah, ini ikhwati fillah barakallahu fikum, bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin di dalam menyikapi kebijakan pemerintah atas kenaikan harga ini. Ini perlu untuk kita ketahui, karena alhamdulillah agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komplit, dan agama yang salihun likulli zamanin wa makan, agama yang pas dan bisa diterapkan, ditegakkan di semua masa, semua waktu, dan semua tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah telah menurunkan Al-Qur'an. Rasulullah SAW pun juga telah menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan menyikapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan, tak terkecuali terkait dengan fenomena kenaikan harga. Fenomena kenaikan harga di dalam kehidupan ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, saya minta ibu-ibu yang di belakang tenang. Kemudian adik-adik yang megang HP, halo, HP-nya dipakai apa? Main game, chat, berhenti dulu. Di masjid didengarkan dulu pengajiannya, tidak lama insyaallah. Jadi pulang kita bawa ilmu, jangan cuma datang tapi nanti kita tidak dapat apa-apa, kita akan menjadi orang yang merugi. Makanya ini yang anak-anak muda ini contoh buat yang lebih kecil. Kalau yang anak-anak mudanya tenang, tertib, mau memperhatikan, insya Allah adik-adik yang lain mereka juga akan mencontoh. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya akan melanjutkan apa yang tadi ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita menyikapi atau kita bersikap, bukan kita menyikapi, bagaimana kita harus bersikap ini terkait dengan fenomena kenaikan harga BBM ini atau harga yang lain lah. Dan beberapa waktu yang lalu harga telur, harga itu lombok dan seterusnya itu naik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita di sini harus tahu yang pertama bahwasanya yang menetapkan harga, jadi harga itu ada yang menetapkan. Yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi tidak ada satupun atau suatu apapun yang terjadi di permukaan bumi ini
kecuali itu semua telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fenomena kenaikan harga ini bukan satu hal yang baru. Kita semakin usia kita semakin tua, tentu kita lebih punya pengalaman di dalam menjalani kehidupan ini. Yang namanya kenaikan harga itu sudah sejak dahulu kala ada. Jadi bukan baru-baru ini saja. Jadi kenaikan harga itu satu hal yang lumrah kalau pakai bahasa masyarakat kita. Itu adalah bagian dari yang namanya sunnatullah kauniyah. Satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi di dalam kehidupan ini sebagai bentuk ujian kalau bagi kita orang yang beriman. Jadi kehidupan ini ujian buat kita. Allah Ta'ala ingin mengetahui siapa dari kita yang dengan terpaan-terpaan ujian tersebut tetap istiqamah di atas agamanya, istiqamah beribadah kepadanya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya ingatkan yang makan minum pakai tangan kanan. Terus dek, saya kok enggak seneng lihat kamu dek ya. HP terus. Bisa berhenti enggak? Berhenti, didengarkan. Enggak ada gunanya di sini kalau main HP sendiri. Ini jadi majelis ilmu ya, kita jaga kekhusyuannya. Ini majelis yang diberkahi insyaallah. Majelis yang dilimpahi oleh Allah dengan rahmat. Maka jangan kita kotori. Jangan kita kotori. Dan saya mengingatkan supaya suasana taklim ini betul-betul kita taklim, kita thalabul ilmi. Ini sama. Insyaallah kalau adiknya di kelas gurunya nerangkan main HP bisa enggak? Gurunya juga akan marah, akan menegur. Kebetulan saya juga seorang guru. Ini, saya lanjutkan. Nah, tolong diperhatikan adik-adik, diperhatikan. Ini. Jadi apa yang terjadi itu dari fenomena kenaikan harga ini bagian dari ujian dalam kehidupan ini. Terlebih bagi kita orang-orang yang beriman. Dan tadi telah saya singgung, yang menetapkan harga itu Allah. Jadi kenaikan harga ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masa Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, ghala si'ru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kenaikan harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, para sahabat ketika itu berkata, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga-harga naik, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan naik. Di masa Rasulullah juga pernah terjadi ternyata. Fasa'ir lana, tetapkanlah harga untuk kita. Gitu. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan harga pasar supaya harga kebutuhan pokok itu terkendali. Apa jawaban Rasulullah itu atas permintaan para sahabat ketika itu? Kata Rasulullah beliau mengatakan, balillahu yakhfidu wa yarfa. Yang merendahkan dan yang menaikkan harga itu adalah Allah, bukan saya, kata Rasul. Saya tidak bisa.
yang menurunkan atau menaikkan harga itu Allah. Innallaha huwal musa'ir. Dialah Allah yang maha menetapkan harga. Al-Qabid, Al-Basid, Ar-Raziq. Dialah Allah yang menggenggam, yang melapangkan, dan dialah yang memberikan rizki. Dialah yang memberikan rizki. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, kok bisa dikatakan yang menaikkan dan menurunkan harga itu Allah. Padahal yang menaikkan dan menurunkan harga itu kan presiden. Itu kan presiden, kan pemerintah kita yang ngumumin. Kok dikatakan Allah? Itu bagaimana kita menjawab orang yang mengucapkan ucapan seperti ini? Kita harus tahu bahwasanya itu amalan-amalan hamba itu bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita belajar pembahasan iman kepada takdir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, perhatikan sini sekali lagi, jangan main HP itu. Sekali lagi jangan main HP itu. Ini. Saya lanjutkan. Di antara pembahasan iman kepada takdir itu apa? Kita harus mengimani bahwasanya amalan-amalan hamba itu bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau akhirnya pemerintah kita itu membuat keputusan harga naik mengikuti harga BBM dunia misalkan, itu bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Itu. Jadi Allah, semua itu adalah Allah. Kalau tahu kita seperti ini, maka sikap kita yang benar bagaimana ikhwati fillah? Sikap kita yang benar kalau ini bagian dari ketetapan Allah adalah ridho. Ridho, harus ikhlas menerimanya. Ini sikap seorang muslim. Bentuk akhlak kepada Allah itu ada 3. Kata para ulama, ada 3. Yang pertama, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menjalankan hukum dan syariatnya. Kemudian yang ketiga, ridho. Itu atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Kita tidak murka, tidak jengkel kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang tahu apa yang baik untuk diri kita. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang kedua, bahwasanya kenaikan harga apapun itu insya Allah tidak akan mempengaruhi jatah rezeki kita di dunia ini. Tenang saja, selama kita hidup pasti ada yang kita makan. Tidak usah susah. Kita tuh cuma dituntut apa toh Pak, Bu, adik-adik, tahu tugas kita. Kita dituntut untuk kita tuh supaya tahu tugas kita. Tugas kita ini untuk apa di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tugas pokok kita sebagai seorang hamba. Adapun tugas Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Ta'ala itu memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 itu ayat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku. Kata Allah, aku tidak butuh dari mereka manusia untuk ngasih rizki aku dan ngasih makan aku. Allah Ta'ala tidak butuh. Tidak butuh apa yang dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan jin. Jin, manusia butuh makan, butuh rizki. Untuk bisa menjalani kehidupan ini. Butuh. Tapi Allah Ta'ala tidak butuh. Perhatikan pada ayat berikutnya Allah Ta'ala menegaskan, dialah Allah itu, yang maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh. 3 ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, itu berhubungan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu menegaskan, tugasmu wahai manusia dan jin untuk ibadah. Kebutuhanmu makan, minum, rizki tidak perlu kalian khawatirkan. Karena sungguhnya dialah Allah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat, yang akan memenuhinya. Ini. Jadi jangan kita itu lupa tujuan, tersibukkan dengan sarana kehidupan yang sudah pasti. Selama kita hidup pasti aja kita makan, tidak usah susah. Tugas kita itu cuma untuk berusaha saja mencari dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama adrakahu al mautu." Kalau seandainya anak Adam dia berlari dari rizki dia, itu seperti larinya dia dari kematian. Itu kita berlari dari jatah rizki kita. Itu seperti kita berlari dari kematian. Apa kata Rasulullah? Pasti rezeki tersebut akan tetap sampai kepada dirinya. Sebagaimana kematian juga pasti akan sampai kepada dirinya, pasti akan bisa mendapatkan dirinya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tastabti'u ar-rizqa, janganlah kalian menganggap rezeki kalian itu seret. Bahasa kita seret. Rezeki kalian itu batik, itu lambat. Itu kok ndang dapat duit. Itu kok kebutuhan kita tidak segera terpenuhi. Apa kata Rasul? Fa innahu layyamutal abdu hatta yastakmila rizqan huwalah. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba, seorang manusia tidak akan pernah mati sampai jatah akhir rizki dia dapatkan. Jadi kita itu selama masih ada jatah rizki tidak akan mati, Pak Bu, adik-adik. Seorang itu mati, kenapa? Karena memang jatah rizki dia sudah habis. Makanya kita lihat di tengah masyarakat kita, maaf, atau mungkin bagian dari anggota keluarga kita yang Allah Ta'ala uji dengan sakit yang lama, maaf mungkin hanya bisa terbaring di atas ranjang, tapi tidak segera diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa itu? Masih ada jatah rizki,
Meskipun rizki tersebut harus sampai kepada dirinya itu melalui tetesan infus, melalui suapan-suapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga jangan khawatir masalah rizki. Rasulullah SAW kemudian memberikan arahan kepada kita, ittaqullah ayyuhan nas. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang terbaik. Ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang terbaik. Silakan berkreasi, punya inisiatif apa, punya ide-ide apa di dalam mencari rizki. Kata Allah silakan ajmilu, kata Rasulullah ajmilu, cari dengan cara yang terbaik, yang terindah. Itu. Apa kata Rasul? Da'u ma halla, itu, watruku ma haruma, itu. Apa? Ambil, itu, khudu ma halla, ambillah apa-apa yang halal. Itu. Wada'u ma haruma, tinggalkan apa-apa yang haram. Jadi mencari rizki itu, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, juga tidak boleh kita nyari rizki itu liar. Liar dalam artian, maaf, tanpa aturan. Piye carane untuk dit, itu. Carane mbuh bener mbuh ora, itu nomor 50. Nah, seperti ini salah. Salah. Silahkan berkreasi, silahkan punya ide-ide apa, tapi tetap patokannya hanya boleh mencari rizki dengan cara yang halal. Semua yang haram wajib kita sudahi, wajib kita tinggalkan. Wajib. Itu. Apakah haram bendanya? Itu. Artinya objek yang kita itu bekerja padanya itu haram, atau haram caranya, itu. Kalau objeknya haram, maaf, misalkan seperti memang ini bang pelecet di tengah masyarakat, rentenir, ini memang kerjaannya nganakkan duit, yang seperti ini haram. Atau haram caranya dengan membuat curang, dengan melakukan yakni perbuatan ghulul pungli, itu ngambil uang-uang itu yang bukan haknya dengan cara yang zalim, misalkan ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kita harus tahu masalah ini ikhwati fillah. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Dan Allah Ta'ala yang tahu kadar rizki yang terbaik untuk diri kita. Allah Ta'ala tahu kok siapa yang pantas kaya itu. Siapa yang lebih pantas untuk hidup sederhana. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kata Allah itu, kalau seandainya Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala itu bisa dan mudah bagi Allah untuk menjadikan semua hamba-hambanya itu kaya raya. Gampang. Dunia ini miliknya Allah kok. Kalau seandainya Allah Ta'ala mau menjadikan semua penduduk bumi ini kaya, mudah. Bisa Allah Ta'ala lakukan. Tapi apa akibatnya kata Allah? La baghaw fil ard. Tetapi kalau itu
terjadi, mereka semua kaya, mereka semua berkecukupan, apa yang terjadi? Akan melampaui batas di muka bumi ini. Ini fitnah harta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Jadi orang yang diuji sama Allah Ta'ala dengan kelebihan materi, kelebihan harta, itu biasanya jatuh pada perbuatan ini, al-baghyu, perbuatan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas. Orang itu kalau dikasih kecukupan, dia merasa semua sudah ada di tangannya, akhirnya apa? Emoh diatur. Emoh diatur. Ini maaf, ini keadaan umumnya mereka orang-orang yang diberi kelebihan dunia oleh Allah Ta'ala. Emoh diatur, maunya ngatur. Dan kemudian dia merasa semua bisa dibeli, bisa ditebus dengan dunia yang mereka miliki. Akhirnya melampaui batas kan. Ini fakta kehidupan. Fakta kehidupan. Kalau semuanya Allah Ta'ala jadikan kaya, mereka semua akan melampaui batas. Kemudian apa kata Allah? Walakin, akan tapi dia Allah yunazzilu biqadari ma yasha. Dia Allah itu menurunkan rizki sesuai dengan takaran yang dia kehendaki atas semua hambanya. Kalau kita melihat kepada apa penjelasan para ahli tafsir, kita bisa ambil contoh di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa huwa a'lamu bihim. Allah Ta'ala lebih tahu keadaan hambanya. Fayughni man yastahiqul ghina wa yufqir man yastahiqul faqra. Allah Ta'ala itu lebih tahu keadaan hambanya. Dia akan menjadikan kaya siapa yang pantas kaya, dan menjadikan fakir atau miskin siapa yang lebih pantas fakir atau miskin. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sehingga balik tadi keterangan yang telah saya sampaikan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Renungan berikutnya ikhwati fillah, yakni keresahan yang kemudian muncul di tengah masyarakat itu. Mereka yang maaf mungkin penghasilan tidak menentu, atau mereka yang mungkin penghasilannya tetap, tetapi dihadapkan dengan apa ikhwati fillah, kebijakan pemerintah yang buat ini naik, sehingga kemudian merasa kecil hati. Terus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan ini dan seterusnya. Timbul keresahan, timbul kebingungan. Itu. Di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, kita harus tahu semua yang menimpa seorang muslim di dalam kehidupan ini, dari musibah-musibah besar atau kecil, tak terkecuali keresahan di dalam menjalani kehidupan, itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala untuk mereka. Dan apa yang Allah Ta'ala inginkan adalah kebaikan. Allah Ta'ala ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab." Tidaklah menimpa seorang muslim, orang Islam, min wasabin wala nasab, baik itu capek fisik itu atau wasab. Itu wasab artinya sakit itu, atau capek batin kita. Itu di nasab itu artinya capek fisik. Itu wasab itu capek pikiran. Pikiran ini capek. Wala hammin
wala huznin, dan tidak pula kebingungan dan kesedihan, wala adza, dan tidak pula halangan, rintangan, itu, wala ghammin, dan ketertutupan pikiran, stres, itu tidak tahu lagi mau ngapain, itu, hatta syaukah yusaqquha, kata Rasulullah, sampai pun itu duri yang mengenai dirinya. Seorang tertusuk duri, tidak sengaja, itu dia menepi, itu dipikir cuma tanaman biasa, tidak tahu dia kecocok. Ini apa kata Rasulullah? Illa kaffarallahu biha min khotoya, melainkan itu semua bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi dibalik itu musibah-musibah dalam kehidupan ini, di sana ada pengguguran dosa-dosa, sehingga kapanpun Allah Ta'ala itu memanggil kita untuk menghadapnya, apa yang telah itu ditimpakannya kepada kita ini telah membuat dosa-dosa kita itu rontok, berjatuhan, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala itu dalam keadaan insyaallah Ta'ala bersih dari dosa-dosa itu. Dan selama kita hidup itu, kita harus mau diuji. Ujian kehidupan ini tidak akan ada akhirnya sampai kita mati. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Fala yabrahul bala'u bil mu'min hatta yamshiya 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah." Kata Rasulullah, akan senantiasa bala, ujian hidup itu menerpa orang yang beriman sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Maka selama kita punya dosa, selama itu pula kita harus mau diuji. Tujuannya apa tadi Pak Bu? Halo, coba perhatian enggak? Apa tadi tujuannya? Untuk menggugurkan dosa-dosa. Kita sudah tahu ini. Orang Islam itu dia melihat itu hikmah di balik cobaan musibah, hatinya besar. Dia akan ikhlas menerima semuanya dan itu kebaikan untuknya. Makanya kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Dan itu tidak akan pernah Anda dapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, orang yang beriman. Apa kata Rasulullah? In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia dikasih nikmat kelapangan hidup, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, itu kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa apa-apa yang menyempitkan kehidupan dia, dia pun bersabar dan itu kebaikan pula untuk dirinya. Maka kalau kita mau menjalani kehidupan ini sesuai dengan maunya Allah, semuanya baik untuk kita. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Renungan berikutnya, kita harus tahu pemimpin cerminan rakyat. Paham ya? Pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau kita menganggap pemimpin kita itu zalim, pemimpin kita itu tidak peduli dengan rakyatnya, pemimpin kita itu egois, pemimpin kita, semuanya pemimpin kita jadi kambing hitam. Ketahuilah, yang namanya pemimpin itu cerminan rakyat.
Kalau pemimpinnya jelek, zalim, berarti rakyatnya jelek dan zalim. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Allah. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina 'ala ba'din bima kanu ya'malun. Dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim atas sebagian yang lain. Kami jadikan orang-orang yang zalim itu berkuasa dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau presidennya zalim, para pemerintahannya itu zalim, rakyatnya itu lebih zalim. Rasulullah juga bersabda, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian akan dikuasakan atas kalian yang seperti itu. Tidak akan mungkin kan Pak? Suatu masyarakat semuanya orang-orang soleh. Maaf. Suatu masyarakat semuanya orang-orang taat, orang-orang soleh. Kok kemudian maaf mengangkat seorang preman jadi pemimpin mereka? Tidak akan mungkin. Sebaliknya juga kalau seandainya satu kampung ini maaf, semuanya orang-orang yang jelek, akhlaknya, moralitasnya jelek, apakah mungkin kemudian ada seorang ustadz di situ di kampung tersebut diangkat untuk jadi pemimpin mereka? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Ini sunnatullah kauniyahnya. Ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, kalau kita ingin pemimpin kita itu baik, mulailah dari diri kita. Mewujudkan kepemimpinan yang adil, pemimpin yang saleh, yang baik, itu dimulai dari bawah. Kalau masyarakatnya baik, adil, soleh, taat, mau ibadah kabeh kepada Allah, insyaallah Allah Ta'ala akan kuasakan pemimpin yang baik, yang soleh, yang taat pula untuk kita. Ini renungan buat kita. Maka kita jangan jangan tajam ke atas, nyalah-nyalahkan pemimpin. Berkacalah diri. Berkacalah diri. Ini. Dan ada satu hadis Nabi, hadisnya itu panjang. Itu. Tapi di sini saya potongkan bagian yang terkait dengan keadaan di masa kita ini. Ini kata Rasulullah, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihi. Dan tidaklah suatu masyarakat mereka itu mengurangi takaran dan timbangan, mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka itu paceklik dan sulitnya hidup dan kedzaliman pemimpin. Perhatikan hadis yang mulia ini. Apa sebabnya pemimpin yang zalim, kehidupan yang sulit? Apa tadi? Masyarakatnya suka nyuri timbangan dan takaran. Tidak genep kalau nimbang untuk orang lain. Nah, ini fenomena yang masih itu tersebar di tengah masyarakat kita. Ya, kita kalau mau nyari contoh gampang aja lah. Kita kalau beli gas melon gitu aja, kita baru lihat tabungnya ada plat-platnya. Apa gunanya tambah plat-plat? Apa susah terkobos? Tidak. Ditambahi las-lasan plat-plat ben abot. Ben abot. Biar isinya gas tidak usah penuh-penuh. Tapi sudah ditimbang sudah pas. Belum lagi nanti kita beli itu harganya macam-macam kan. Kalau harganya murah ya cepat entek. Itu. Tapi kalau kita belinya yang harganya mahal di atas harga umumnya 20, 21, ya enteknya rodok suwi. Kan seperti itu di masyarakat kita. Ini fenomena ketidakjujuran. Apa akibatnya? Dikuasakan pemimpin yang zalim. Kehidupan menjadi semakin susah. Akibat perbuatan siapa Pak Bu? Adik-adik, masyarakat sendiri yang tidak jujur. Ini
Makanya ini di antara renungan-renungan ya. Renungan dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin kebaikan, berbuatlah baik. Berbuatlah baik itu. Tegakkan dan laksanakan tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kebutuhan hidup kita akan di-cover, akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sering nasihat kita dengarkan, terutama bapak-bapak, ketika khutbah Jumat disampaikan oleh para khatib, wasiat takwa. Di antara manfaat takwa, rizki. Rizki yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Rizki dari arah yang tidak diduga-duga, disangka-sangka. Kitanya sekarang tinggal mau mengimaninya atau tidak, mau berusaha atau tidak. Ini. Dan di sana ada ayat yang lain dalam Al-Quran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kalian di dalam melakukan ini, bersabar mengajak keluarga untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kemudian kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzuquk. Kamilah yang memberi rizki kalian. Dan kesudahan yang baik akan diperoleh mereka orang-orang yang bertakwa. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita ini mau sadar akan tugas kewajiban kita kepada Allah, jangan khawatir. Kebutuhan hidup kita semahal apapun kehidupan, Allah Ta'ala pasti akan memberikan kecukupan. Ini. Dan berbanyaklah istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, barakallahu fikum, sedikit nasihat itu dari saya untuk saya pribadi dan antum sekalian. Monggo sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya paparkan atau mungkin ada masalah yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Apa? Omongan jelek. Omongan jelek itu dosa. Yang lain monggo silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mungkin anak-anak muda ada pertanyaan, silahkan. Bismillah. Oke, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya, saat ini anak-anak kita di sekolahan, di masyarakat itu gantungnya dengan gantung HP, mainnya banyak main game, makanya apa yang nantinya bisa memberikan semacam mengubah mindset anak-anak ini supaya betul-betul menjadi anak yang rohani. Mata Ustaz. Iya. Ya, jadi fenomena anak-anak yang lebih cenderung condong kepada HP, bagaimana kita menyikapinya? Harus dilakukan usaha, Pak. Usaha dari berbagai sisi. Usaha dari berbagai sisi. Tidak cukup para orang tua itu menyerahkan urusan pendidikan anak kepada sekolah. Tidak cukup. Bahkan yang kita harus tahu dan yang harus disadari oleh para orang tua,
pendidikan pertama dan yang paling utama itu di rumah. Jadi sekolah itu hanya untuk membantu saja. Hanya untuk membantu saja. Kalau masyarakat kita kan maaf berbeda persepsinya. Itu mereka maunya semua serahkan sekolah, tahunya beres, di rumah sudah tertata sendiri. Lah ini salah. Ini salah. Jadi pendidikan yang bagus dimulai dari rumah tangga yang bagus. Sekarang bagaimana kita para orang tua betul-betul bisa memproteksi itu anak-anak kita dari kecanduan gadget. Bagaimana kita bisa membatasi? Ini yang paling penting. Paling penting memberikan kontrol pada arus informasi pada anak. Ini penting. Jadi di rumah itu kita harus, para orang tua tidak boleh acuh, tidak boleh cuek. Ini sibukkan anak-anak kita dengan apa-apa yang bermanfaat. Itu jangan disibukkan dengan ini HP itu. Daripada main, lebih baik main HP, itu salah. Biarkan anak-anak main di sekitaran kampung, main dengan teman sebayanya. Itu selama itu permainan-permainan yang sifatnya itu sesuai dengan dunia mereka. Tapi kalau anak-anak kampungnya semua juga sudah pada megang HP, ya tidak boleh. Bagaimana anak kita biar tetap di rumah. Itu kita ajari sendiri di rumah. Itu kita sibukkan dengan apa-apa yang bermanfaat di rumah. Coba itu waktu mereka yang kosong, anak kita bawa ke tempat kursus bela diri. Biar anak kita belajar misalkan taekwondo, belajar karate misalkan. Yang itu bermanfaat untuk dirinya. Ini. Jadi orang tua juga harus proaktif. Ini menjadi masalah itu. Ini masalah besar. Orang tua itu belum proaktif. Belum proaktif. Karena kalau kita bilang di sekolah, insya Allah ya lembaga pendidikan semua sama sudah memberikan arahan. Mungkin untuk anak-anak kelas menengah atas tidak jarang mengundang pembicara-pembicara ahli untuk mengupas bahayanya itu kecanduan gadget dan seterusnya melalui seminar talk show dengan anak-anak didik. Saya rasa kalau sekolah sudah melakukan usaha, nah tinggal bagaimana usaha di rumah. Usaha di rumah. Ini jadi memang harus dari semua sisi, Pak. Bukan hanya dari satu sisi saja. Makanya orang tua harus betul-betul tahu itu. Jangan berikan kebebasan secara penuh, jangan. Itu orang tua ini harus tahu kalau anak megang HP, password HP-nya apa, PIN-nya apa harus tahu, Pak. Bu, harus tahu. Jangan sampai kecolongan, maaf. Jangan sampai kecolongan. Perlu orang tua nyuruh anaknya, HP-nya sini, taruh sini. HP-nya kalau sudah di atas, taruh misalkan jam 9 malam, HP-nya taruh sini. Dimatikan, besok dinyalakan lagi, misalkan seperti itu. Nah, mungkin sebagian kegiatan masih online. Itu seperti di kampus sebelah itu, UMS itu pembelajaran sebagian masih online, misalkan seperti itu. Itu. Jadi dibatasi waktunya. Kita harus tahu, jangan kita biarkan kebebasan penuh kepada mereka. Artinya orang tua punya kewajiban untuk tahu. Tidak boleh buta dan tidak boleh terlalu percaya kepada anak ini. Dan harus selalu mengingatkan game-game yang ada itu umumnya perjudian. Umumnya adalah perjudian ini. Jadi beli apa sih namanya? Akun tertentu dengan ini tertentu, setelah dia menang dijual dan seterusnya.
Itu semua perjudian kalau kita mau bahas secara fikih. Bagaimana banyak dijelaskan oleh para ahli ilmu. Itu Pak, jadi harus multidimensi dan harus ini bagus ya, alhamdulillah. Sebetulnya fenomena yang saya lihat di masjid ini, anak-anak muda pada ke masjid, adik-adik kecil ini harus terus dibina, harus terus diajak, dan adik-adik jangan bosan pengajian. Kalau tadi saya mengingatkan HP itu perhatian, karena memang seperti itu adab di dalam kita belajar di kelas maupun di dalam masjid. Itu jangan terus besok nih mau pengajian itu ustadznya galak. Itu jangan. Ini pengajian ini untuk kebaikan kita. Orang yang baik yang mau dengerin nasihat. Itu mungkin jawaban saya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Dari ibu-ibu barangkali ada. Belum ada? Kalau belum ada kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk setiap kita yang mendengarkan, sehingga kita bisa mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.